Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Rakian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana memilih niche. Sebelum kita mulai, kita akan tanya dulu apa sebetulnya niche. Niche secara harafiah berarti submarket atau ceruk pasar. Tapi saya akan coba kasih gambaran yang lebih sederhana dan lebih mengena. Bagi saya, niche adalah sekelompok orang yang memiliki minat atau passion yang sama terhadap sesuatu dan mencari pemecahan masalah yang sama. Mengapa niche begitu penting? Memilih niche bagi saya adalah fondasi dari sebuah blog. Memilih niche yang salah akan merubah target monetizing yang telah kita tentukan sebelumnya. Kenapa? Saya akan berikan alasannya mengapa memilih niche adalah hal yang sangat penting. Kita bisa memperbaiki banyak kesalahan, seperti memperbaiki artikel yang jelek, memperbaiki desain blog, merubah setting SEO, dan lain-lain. Semua itu bisa dirubah kapanpun dengan cepat, tetapi tidak dengan niche. Begitu kita salah memilih niche, dan ternyata niche yang kita pilih tidak cukup memiliki peminat atau pembeli, atau kita ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi atas niche tersebut secara terus-menerus, berarti seluruh kerja kita sia-sia dan kita harus membangun kembali blog baru. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memilih niche? Memilih niche pada dasarnya sudah dilakukan oleh pebisnis jauh sebelum internet ada. Sebetulnya prosesnya sederhana. Yang pertama, kita harus menemukan tempat orang-orang yang memiliki minat atau masalah yang sama dan akan mengeluarkan uang untuk jawaban atas masalah mereka. Yang kedua, kita siapkan informasi, kita siapkan solusi baik produk atau jasa untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi ada dua faktor yang penting. Yang pertama adalah orang yang membutuhkan solusi, dan kedua kita berikan solusi yang mereka butuhkan. Kalau begitu apa susahnya? Tinggal cari niche yang mahal, pilih HPK atau high paying keyword, bikin artikel, dapat uang dari iklan atau AdSense, selesai. Pada dasarnya pendapat di atas tidak sepenuhnya salah. Hanya saja sebelum kita mulai, coba kita duduk sebentar dan renungkan ini. Apakah kita sanggup menulis tentang insurans misalnya setiap hari, terus-menerus, selama bertahun-tahun, padahal kita tidak menguasai sedikit pun tentang hal tersebut, padahal kita tidak sama sekali tidak menyukai bidang insurans. Sanggup nggak? Yang pasti bagi saya ngeblog itu harus menyenangkan. Kita harus bisa suka, kita harus bisa mencintainya. Karena apa? Jika kita menulis tentang sesuatu yang kita sukai, atau minimal kita mau belajar tentang hal tersebut, semuanya akan jauh lebih menyenangkan. Semangat kita, gairah kita akan selalu terjaga untuk melakukan update blog. Dan yang paling penting, jika kita suka, walaupun ilmu kita masih terbatas tentang hal itu, kita akan melakukannya sambil terus mengimprove pengetahuan kita dengan rasa yang bahagia dan menyenangkan. Buat saya, jangan jadikan ngeblog sebagai penjara bagi hidup kita. Oke. Kita akan kembali lagi ke niche. Kita sederhanakan lagi pemahaman tentang niche dari sudut pandang seorang internet marketer. Bagi saya sederhana, di mana orang berkumpul di situ uang beredar. Di mana orang berkumpul di situ uang beredar. Ya, kita cari di mana banyak orang berkumpul, sudah bisa dipastikan di situ ada uang beredar dan bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Sekarang kita akan coba mencari ide niche dengan menggunakan magazine. Mengapa magazine? Sebenarnya banyak sekali tempat untuk mencari ide niche, cuma memang kadang-kadang kita kesulitan saking banyaknya ide, atau malah tidak punya ide apa sih yang niche kita, apa sih bidang yang ingin kita pilih. Saya akan coba sedikit membantu teman-teman semua. Kita akan mulai mencoba dengan mencari niche dengan menggunakan magazine. Mengapa magazine? Yang pasti majalah dibuat karena sudah tersedianya reader atau audiens. Majalah dibuat berdasarkan niche-niche khusus yang memenuhi kebutuhan solusi para reader. Kita akan pilih magazine.com dan kita akan jadikan sebagai salah satu gudang ide untuk pencarian ide niche kita. Sekaligus menggali informasi lain ya yang terkait yang bisa kita pilih nanti. Oke, yang pertama kita masuk magazine.com. Magazine.com melisting majalah-majalah yang populer yang tersedia offline maupun online.
Kita bisa pilih berdasarkan kategori, berdasarkan majalah yang bestseller, berdasarkan gender, woman, men, majalah untuk anak-anak atau majalah untuk remaja. Kita akan coba mulai dengan kategori. Banyak sekali kategori yang bisa kita pilih dan di dalamnya banyak sekali majalah-majalah. Kita akan coba health and fitness. Untuk pertama kali, ini banyak sekali majalah-majalah yang populer terkait health and fitness. Ada Men's Health, Cooking Light, Women's Health, Runners, Prevention. Kita coba pilih Women's Health. Ini adalah halaman Women's Health Magazine. Kita bisa mendapatkan banyak ide. Kita bisa masuk ke website Women's Health Magazine. Kita bisa perhatikan banyak hal, mulai dari desain, pilihan kategori, ada fitness, sex and love, life, food, weight loss, dan lain-lain. Kita bisa pilih, kemudian juga kita bisa tahu apa yang sedang tren, sedang hits di Amerika, misalnya. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa masuk ke masing-masing artikel sebagai acuan atau sebagai gambaran niche yang kita pilih. Apa saja nanti yang layak kita tulis, apa yang pantas kita tulis. Oke, jika kita sudah tahu, pertanyaan selanjutnya, jika kita sudah, misalkan kita memilih, kita menyukai niche Women's Health. Pertanyaan selanjutnya ialah, siapa yang membaca Women's Health? Siapa audiens kita? Karena jika kita memilih niche Women's Health, berarti kita memiliki audiens yang sama persis dengan, kira-kira sama persis dengan pembaca dari Women's Health Magazine. Untuk itu kita menggunakan Quantcast. Oke, kita copy dulu, kita masukkan Women's Health Magazine. Masukkan lagi. Kita akan mendapatkan data-data demografis dari Women's Health Magazine. Siapa pembaca Women's Health Magazine dari Quantcast.com. Sebenarnya ini adalah layanan yang free, sedangkan Quantcast sebetulnya menyediakan layanan berbayar yang akan menyediakan data yang lebih lengkap, tapi saya rasa masih cukup untuk kita. Kita akan melihat demografis. Demografis adalah tipikal karakteristik dari target market kita atau target orang yang akan membeli produk atau jasa kita. Mulai dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, wilayah tempat tinggal, dan lain-lain. Keuntungannya apa? Dengan mengetahui siapa pembeli, siapa pembaca blog kita, siapa pembeli produk atau jasa kita, kita tahu persis bagaimana harus memperlakukan mereka. Misalnya, kita lihat pembaca Women's Health Magazine adalah wanita, usia wanita, terbanyak wanita sudah pasti, usia terbanyak ialah 25-34 tahun, kemudian tidak memiliki anak, berpenghasilan cukup, memiliki pendidikan, dan lain-lain. Paling tidak dari gambaran ini kita memiliki gambaran umum tentang siapa audiens kita. Yang pertama, misalkan keuntungannya adalah desain web misalnya. Wanita pekerja, berpendidikan, bergaji tinggi, tinggal di kota besar, tentu menginginkan desain website yang lebih clean, modern, lebih terang seperti ini. Oke. Kemudian jenis artikel. Wanita yang tinggal di apartemen, sibuk, single, sophisticated, tentu lebih menginginkan artikel yang fresh, trendy, dan cocok untuk orang dewasa. Kemudian judul artikel. Nah, untuk judul artikel ini kita akan nanti kembali balik lagi sedikit bagaimana kita membuat judul artikel yang menarik untuk para pembaca Women's Health Magazine ini. Kita kembali lagi ke Quantcast. Ada satu hal yang penting, yang lainnya yang penting kita lihat di sini. Ini adalah traffic dari Women's Health Magazine secara berkala, digambarkan dalam bentuk grafis. Tapi yang menarik, yang biru tua ini adalah traffic yang didapat berasal dari mobile web, sedangkan yang biru muda dari perangkat biasa. Kita lihat di sini, kita turun ke bawah, digambarkan bahwa pembaca Women's Health Magazine terbanyak menggunakan perangkat mobile saat mereka mengakses web womenhealthmagazine.com. Kita lihat 84% dari mereka menggunakan perangkat mobile. Ini sangat berguna sekali. Kenapa?
Pertama-tama ialah kita harus menggunakan theme yang mobile friendly. Kedua, kita punya kesempatan untuk optimalisasi di mobile advertising. Jika kita tidak mengetahui dasar-dasar dari demografi target audiens kita akan banyak sekali kehilangan, sudah pasti. Kita bisa lihat lagi mulai dari country, kita bisa lihat terbanyak dari United States, kemudian Kanada, diikuti dengan United Kingdom, kemudian dari city, di Amerika terbanyak dari New York, kemudian Chicago. Jadi jika kita ingin mengoptimalisasi dengan geotargeting, kita sudah tahu kota mana yang harus kita capai atau yang harus kita kejar. Ada beberapa data yang bisa kita buka, kita bisa lihat di sini. Anda bisa buka sendiri. Yang pasti dengan mengetahui demografi, keuntungannya adalah pertama, salah satunya kita bisa memilih desain website yang tepat, yang disukai oleh audiens kita. Kemudian memilih frase keyword yang tepat dan sesuai dengan audiens kita, memilih konten yang tepat dan sesuai yang cocok untuk audiens kita, kemudian menjual produk atau jasa yang tepat bagi mereka, dan memilih sosial media yang tepat yang biasa mereka gunakan. Kita akan kembali lagi ke Women's Health Magazine. Kita akan lihat bagaimana cover majalah Women's Health Magazine ini bisa sangat membantu kita menemukan ide untuk frase atau keyword yang kita gunakan. Kita lihat, kita akan ketikkan Women's Health Magazine cover. Kita buka Google Image. Kita bisa lihat satu persatu. Kita lihat di sini banyak headline atau sub-headline yang mereka gunakan. Kita tidak perlu cemas, ini adalah headline dan sub-headline yang memang benar-benar populer di kalangan mereka, di kalangan pembaca mereka, karena sudah dipilih dengan baik sekali oleh para editornya. Kita lihat ini adalah Lose Your Belly, kemudian Flat Abs, Firm Butt, kemudian Lean Things. Kita bisa pilih, kita bisa simpan ini di copy, kita paste di Notepad, agar pada saat kita membuat artikel, saat kita membuat judul artikel, kita bisa memasukkan kata-kata ini. Kenapa begitu? Banyak dari kita yang cenderung hanya menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, kemudian menulis untuk judul, sedangkan mereka terbiasa menggunakan terms atau kalimat-kalimat yang populer di kalangan mereka. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat hanya dari cover majalah mereka, karena kita bisa tahu persis terms apa yang digunakan, frase apa yang digunakan, apa yang sedang populer dan lain-lain. Kita kembali ke Women's Health Magazine, kita bisa lihat topik apa yang sedang tren, kemudian apa saja topik-topik yang abadi atau evergreen. Kemudian kita lihat bagaimana desain mereka, kita bisa pelajari, kita bisa contoh, kemudian style dari konten mereka seperti apa, kemudian iklan-iklan yang ada di Women's Health Magazine seperti apa saja, menawarkan apa saja, kita bisa lihat dan kita bisa contoh. Oke, selanjutnya kita masuk ke Google Trends. Kita masuk Google Trend, kita akan pilih salah satu term yang ada di headline mereka, misalkan ini loose belly fat ya. Kita ketikkan di sini, kita ketikkan salah satu termnya mereka, belly fat. Kita lihat trennya, selalu ada peningkatan dari 2005 sampai 2013. Berarti orang Amerika makin gemuk, makin kurang sehat. Kita lihat dari tahun 2004 sampai sekarang, kecenderungannya semakin meningkat. Terlihat minat seiring waktu. Kemudian ini minat sesuai kawasan, kita bisa lihat di masing-masing negara minat mereka berbeda. Kita lihat di sini ada peta yang berbentuk grafis yang berbeda warnanya. Semakin gelap warnanya berarti pencariannya semakin besar. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat nanti kecenderungan kotanya seperti apa, ada di mana, bagaimana kebiasaan penduduknya dan lain-lain. Itu sangat membantu kita untuk memberikan konten yang bisa mempengaruhi audiens kita. Kemudian kita lihat di sini ada query hasil pencarian yang terkait dengan belly fat. Ada loose belly fat. Ini juga sedang teratas, sedang naik daun.
Kita bisa lihat seperti apa. Terlihat meningkat di beberapa kota besar di Amerika. Kita kembali lagi. Dengan tabel ini kita bisa mengetahui apakah frase yang ada pada headline atau subheadline dari majalah yang tadi kita sudah periksa memiliki tren yang baik. Jika mereka memiliki tren yang baik, berarti kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena setiap tahun semakin banyak orang yang melakukan pencarian dengan frase-frase tadi. Ada beberapa hal yang unik di sini. Kita lihat ada penurunan, selalu rata-rata penurunan grafis di bulan Desember di setiap tahun. November, Desember ada penurunan, kemudian mulai naik lagi di bulan Februari, di bulan Januari, Februari naik, kemudian turun lagi di Desember. Kemudian di bulan Februari naik lagi, selalu sama seperti itu. Karena biasanya begini, di bulan November, Desember mereka banyak sekali libur, Natal, Tahun Baru, dan lain-lain. Di saat itu biasanya orang Amerika mereka tidak peduli tentang masalah gemuk atau kesehatan. Mereka banyak berpesta, banyak makan-makan. Setelah di bulan Januari, Februari mereka baru sadar, setelah mereka timbang badan, ternyata tubuh mereka makin berat, mulailah mereka mencari informasi dengan frase-frase yang tadi. Nah, jika kita mengetahui ritme dari peningkatan pencarian mereka, kita bisa tahu kapan kita mengoptimasi artikel kita. Jadi, jika kita mengoptimasi artikel-artikel baru kita di bulan November, Desember, tentu saja tidak akan banyak orang yang membaca. Sedangkan justru jika kita mengoptimalisasikannya setelah bulan Januari, Februari, nah, itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan informasi terkait dengan kesehatan, berat badan, dan lain-lain. Jadi ada beberapa informasi yang bisa kita gunakan dari Google Trend ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Jadi tugas kita adalah menemukan majalah yang sesuai dengan niche kita, kemudian mempelajari demografinya dengan menggunakan Quantcast atau Alexa atau yang lainnya, kemudian mempelajari konten dari website mereka, kemudian melihat atau memeriksa kategori-kategori mereka, kategori website mereka, kita bisa gunakan untuk mikroniche kita, kemudian menggunakan cover magazine mereka untuk judul-judul artikel atau frase yang ingin kita gunakan, memeriksa apa yang sedang tren, apa yang sedang ngetop, apa yang evergreen, yang bisa kita jadikan ide untuk artikel kita. Mungkin sekian dulu dari saya, nanti kita sambung lagi dengan hal yang berbeda, dengan hal yang lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.